pergi ke pasar, membeli tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan review jurnal pada kelompok kami. Baik. Anggota kami yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Gufron, MPM 21022. Ada Urul Azmi dengan MPM 21047. Ada Abdul Syakir dengan MPM 21051. Ada Isa Abdul Salam dengan NPM 21053 dan ada Rizky Fatmawati dengan NPM 21204. Baik, jurnal pertama yang berjudul Manajemen Antrian di Rumah Sakit Non-Tertiary untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat jalan. Pada jurnal ini, termasuk jurnal International Journal of Applied Information System atau disingkat jadi IJAIS dengan volume nomor 12 dan nomor 31. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulis Amal dan kawan-kawan. Next. Baik, sistem antrian pelayanan dengan subsistem pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, farmasi, dan dengan entitas yaitu ada resepsionis, ada dokter, pasien, perawat, laboran, ada loket pembayaran, ada apoteker, resep obat, ada obat, dengan kejadian yang pertama ada kedatangan, ada pemeriksaan, ada pengambilan resep, pembayaran, dan juga pulang. Latar belakang. Layanan kesehatan sekunder mengacu pada sistem kesehatan tingkat kedua, di mana pasien di layanan kesehatan primer dirujuk ke spesialis di rumah sakit yang lebih tinggi untuk perawatan. Salah satu masalah nyata yang bervariasi dengan sebagian besar rumah sakit adalah kepadatan pasien terutama untuk rumah sakit yang dikenal baik dalam menangani kasus-kasus tertentu. Jurnal ini membahas tentang berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan antrian di rumah sakit dengan pendekatan tiket. Namun hal ini tidak mengurangi kerumunan di dalam dan sekitar rumah sakit. Dengan sistem kontrol antrian terpusat dikembangkan yang dapat digunakan di berbagai bagian rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghemat waktu pasien, membuat rumah sakit lebih teratur, dan menghindari kepadatan berlebih. Next. Metode penelitian. Data yang ada dikumpulkan dengan menggunakan metode telaah dokumen, di mana data dikategorikan menurut bagian perawatan yang ditemukan dari laboratorium, keperawatan, farmasi, dan juga konsultasi. Lebih dari 10 juta ribu catatan dikumpulkan. Catatan tentang keadaan darurat dikecualikan karena keadaan darurat tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Kemudian atribut data meliputi ada kode bagian, ada nomor pasien, ada waktu tiba di bagian, waktu keberangkatan, alamat tempat tinggal, dan juga pekerjaan. Next. Hasil dan pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis membagi sub pokok bahasan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pekerjaan terkait, di mana antrian merupakan masalah utama yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan dengan keterbatasan fasilitas. Yang kedua ada manajemen antrian dalam sistem pelayanan kesehatan, di mana sistem kesehatan sangat sensitif dan dengan demikian masalah antrian di daerah ini telah menarik banyak perhatian dari kalangan akademisi. Yang ketiga ada teori antrian, di mana teori ini dipandang terutama sebagai cabang terapan teori probabilitas. Ini telah ditetapkan di berbagai bidang, misalnya sistem komputer, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada disiplin pelayanan antrian, di mana distribusi antar kedatangan pelanggan, waktu pelayanan, jumlah server, ukuran antrian, hingga atau tidak terbatas di badan berbeda di antara sistem antrian. So, next. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yang pertama yaitu pada bagian kesimpulan, penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa hasil penelitian ini memiliki beberapa jenis implikasi penting untuk mengembangkan platform yang memungkinkan pasien untuk mengantri secara virtual dan tinggal di alokasi berbeda pada baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit, tetapi tetap memantau aliran antrian saat bergerak. Sistem memberitahu pasien dan juga membuat ketentuan untuk pasien yang mengkonfirmasi apakah mereka siap untuk datang ke rumah sakit. Penelitian ini menyediakan platform bagi rumah sakit untuk secara ketat untuk memperatuhi yaitu kebijakan jarak sosial karena hanya sedikit pasien yang dirawat di rumah sakit.
Kasus darurat tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini, meskipun tapi tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa dokter yang bertugas mungkin menemui kebutuhan untuk merawat orang-orang. Kelebihan dari jurnal ini yaitu teori dan model analisis yang digunakan sudah tepat, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh si pembaca. Analisisnya sangat rinci dan juga mudah dipahami. Kekurangannya sendiri, yang pertama ada penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Yang kedua ada penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Selanjutnya untuk jurnal kedua yang berjudul Analisis Ukuran Kinerja Sistem Pelayanan pada Antrian Alfamidi Jalan HS Ronggo Waluyo Karawang. Jurnal Nusantara of Engineering volume 4 nomor 1, kemudian tahun 2021, penulisnya Maulana Yusuf dan kawan-kawan. Kemudian sistem antrian pelayanan pada Alfamidi, subsistemnya pembayaran di Alfamidi, kejadiannya kedatangan pembayaran pulang, entitasnya pegawai, pelanggan, dan kasir. Latar belakang, antrian merupakan masalah yang hampir selalu ditemukan. Salah satu masalah antrian yang sering ditemui adalah di supermarket atau minimarket. Konsumen merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Dengan adanya antrian, maka akan mengurangi loyalitas konsumen. Untuk mempertahankan konsumen, maka perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui optimalisasi sistem antrian, jumlah pelanggan dalam antrian, waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian, waktu yang dihabiskan dalam sistem, dan pemanfaatan sistem antrian di Alfamidi. Kemudian untuk metodologi penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas suatu kondisi, situasi, atau berbagai variabel penelitian. Hasil dan pembahasan dari hasil pengujian pada data penelitian yang dilakukan di Alfamidi diperoleh pola kedatangan pelanggan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Pembeli dilayani oleh dua server dengan peraturan pelanggan pertama dilayani lebih dahulu serta kapasitas sistem dan sumber yang tak terbatas. Berdasarkan notasi kendal, sistem antrian pada server di Alfamart atau Alfamidi mengikuti model M/M/1. Untuk kesimpulan yang didapat yakni diketahui rata-rata laju kedatangan pembeli adalah lambda 0,28 dan 0,3 kedatangan per menit. Rata-rata laju pelayanan pembeli adalah mu 1,13 dan 1,56 menit. Pelayanan per orang rata-rata dalam 1 jam. Jumlah pembeli yang menunggu dalam antrian sebelum mendapatkan pelayanan adalah 0,0327 dan 0,02 pembeli. Rata-rata waktu yang dihabiskan seorang dalam antrian 0,12 dan 0,006 menit. Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang pembeli dari awal memasuki antrian sampai selesai dilayani adalah sekitar 1,005 dan 0,65 menit. Rata-rata dalam 1 jam total pembeli yang sedang berada dalam antrian dan pembeli yang sedang dilayani adalah 0,281 dan 0,19 pembeli. Peluang tidak adanya pembeli atau peluang loket pelayanan menganggur yakni 60% dan 81%. Kemudian kelebihannya, bahasa yang digunakan mudah dipahami, pembahasan yang disampaikan cukup jelas. Untuk kekurangannya, referensi yang dipakai kurang banyak, teori atau penjelasannya kurang merinci. Jurnal 3, analisis penerapan sistem antrian pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kantor cabang membantu unit Palanga, Kabupaten Goa. Identifikasi dari jurnal, yang pertama nama jurnal Profitability, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, volume 3 nomor 2,
tahun 2019, penulis Makfi Romo, 2 Aris Basigai, 3 Muhammad Nur Abdi. Lalu untuk subsistemnya ada pelayanan di bank, kejadian, kedatangan pelayanan antrian, entitas, pegawai, nasabah, dan teller. Untuk latar belakang, suatu bank yang mengalami perkembangan diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah dengan melayani sebanyak mungkin nasabah menggunakan fasilitas yang ada, dapat diberikan pelayanan yang memadai sehingga hubungan dengan nasabah dapat dipertahankan. Lalu untuk sistem antrian pada PT Bank Rakyat Indonesia telah mengalami perubahan. Pada awalnya menggunakan model antrian yang sederhana, yaitu nasabah mengantri dalam sebuah jalur lalu memilih teller yang kosong yang dikenal dengan model D, sehingga dilanjutkan dengan model di mana setiap teller memiliki jalur masing-masing. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem antrian nasabah yang saat ini digunakan pada proses transaksi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kantor cabang pembantu unit Palanga Kabupaten Goa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan deskripsi bersifat kuantitatif. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis sistem antrian yang saat ini diterapkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menghitung berapa banyak jumlah nasabah yang datang dan dilayani oleh sistem pelayanan per jam. Sehingga jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskripsi kuantitatif, yaitu penilaian untuk menyatakan bobot dari tingkat kepentingan konsumen dan kinerja perusahaan. Lalu untuk hasil dan bahasan dalam melayani nasabah, yakni pada proses transaksi menggunakan model antrian multiple channel query system atau model antrian jalur berganda, di mana terdapat 2 teller yang dapat melayani para nasabah, namun fase yang dilewati oleh nasabah untuk melakukan transaksi melalui teller hanya 1 kali. Dalam upaya mempertahankan tingkat produktivitas pada proses transaksi, PT Bank Rakyat Indonesia menentukan waktu pelayanan bagi setiap teller maksimal adalah 3 menit. Disiplin pelayanan yang diberlakukan adalah first come first serve atau FCFS, di mana nasabah yang datang terlebih dahulu mengambil nomor antrian maka memperoleh pelayanan terlebih dahulu. Untuk kesimpulan, jenis sistem antrian yang diterapkan pada proses transaksi PT Bank Rakyat Indonesia adalah jenis antrian model multiple channel query system atau MMS, di mana terdapat beberapa teller yang dapat melayani nasabah, namun tahap yang dilewati oleh nasabah melakukan transaksi adalah 1 kali. Hasil perhitungan kinerja sistem antrian yang saat ini diterapkan dengan 2 teller terdapat lamanya waktu tunggu nasabah wiki dalam antrian yaitu 0,055 jam atau 3,31 menit, dan rata-rata jumlah nasabah dalam antrian terbanyak LS adalah 3,052 orang, dan ini terjadi pada periode waktu 8 sampai jam 9. Hal ini menunjukkan kinerja sistem antrian pada proses transaksi PT Bank Rakyat Indonesia belum optimal. Lalu untuk kelebihan dari penelitian ini adalah dilakukan menuntaskan bagaimana cara yang dilakukan agar optimal serta disusun dengan baik pengerjaannya. Untuk kekurangannya, tidak dicantumkan bagaimana cara proses perhitungan untuk mendapatkan kondisi optimal, sehingga kurang dalam memahaminya. Selanjutnya ada jurnal yang keempat yang berjudul Discrete Event Simulation for Improving Operation 3D Efficiency. Dengan judul Jurnal Internasional Perencanaan dan Manajemen Kesehatan, volume 7 nomor 4 tahun 2022. Untuk penulis jurnalnya, yang pertama ada Hamid Hazan Zadeh, kedua Justin Boyle, ketiga Barbara Bigi. Untuk yang pertama ada subsistem, ada pembayaran di kasir rumah sakit. Untuk kejadian ada kedatangan, pembayaran, pengambilan obat, kemudian pulang. Untuk entitas ada pegawai, pasien, kasir rumah sakit.
Adapun latar belakang dari jurnal itu adalah meningkatnya permintaan dalam layanan kesehatan telah menimbulkan beban yang berlebihan bagi para profesional kesehatan dan rumah sakit dengan kapasitas terbatas. Ruang operasi adalah sumber daya penting di dalam rumah sakit yang dapat menjadi hambatan aliran pasien selama kondisi permintaan tinggi. Ada biaya besar yang terkait dengan pengoperasian ruang operasi yang mencakup menyiapkan staf profesional, pemeliharaan ruang operasi dan peralatan, layan lingkungan dan pembersihan ruang operasi, dan ruang pemulihan, dan biaya dapat meningkat jika ruang pembersihan tidak digunakan secara efisien. Selain biaya, inefisiensi ruang operasi dapat mengakibatkan pembatalan dan penundaan operasi, dan pada akhirnya hasil pasien yang buruk yang dapat diperburuk dengan meningkatnya permintaan. Adapun tujuan dari jurnalnya adalah penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ruang operasi di rumah sakit. Adapun metodologi penelitiannya adalah alokasi operasi ke ruang operasi rumah sakit dieksplorasi menggunakan model simulasi untuk pasien yang dirawat di tempat tidur, rawat inap, dan dikirim untuk operasi. Kami mengusulkan simulasi peristiwa diskrit atau DES untuk memodelkan aliran masuk ke ruang operasi rumah sakit metropolitan besar. Kami menilai bagaimana perubahan konfigurasi operasi di rumah sakit target memenuhi indikator kinerja yang berkaitan dengan efisiensi ruang operasi. Secara khusus, model ini digunakan untuk menilai dampak dari 6 skenario berbeda dengan mendefinisikan campuran kasus teater baru atau hipotesis, waktu buka dan tutup teater, kemudian ada turnaround, changeover waktu, dan repurposing teater. Metrik kinerja target termasuk pemanfaatan teater, lama tinggal praoperasi, waktu reklamase rata-rata, persentase total waktu teater dalam setahun yang dapat diklaim kembali, dan waktu tunggu pasien. Aplikasi berbasis web dikembangkan yang memungkinkan pengujian skenario yang ditentukan pengguna dan analisis interaktif dari hasilnya. Adapun hasil dan pembahasan, yaitu memperpanjang jam buka ruang operasi sebanyak 1 jam, hampir mengurangi separuh jumlah pilihan yang ditangguhkan, serta kasus yang overrun, tetapi dengan mengorbankan pemanfaatan ruang yang berkurang, pengurangan 1 jam dalam jam buka menghasilkan 10 kali lebih banyak kasus efektif, yang 1 jam dalam jam buka menghasilkan 10 kali lebih banyak kasus efektif, yang 1 jam dalam jam buka menghasilkan 10 kali banyak kasus efektif, yang ditangguhkan dan peningkatan penggunaan teater yang dapat diabaikan. Mengurangi waktu penyelesaian hingga 50% memiliki efek positif pada manajemen teater, yaitu peningkatan utilitas dan lebih sedikit kasus efektif yang ditangguhkan dan overrun. Mengumpulkan teater darurat tidak mempengaruhi penggunaan teater, tetapi menghasilkan pengurangan waktu tunggu rata-rata yang cukup besar dan proporsi kasus darurat yang tertunda. Adapun kesimpulannya adalah model simulasi ruang operasi berbasis DIS yang dikembangkan bersama dengan antarmuka pengguna berbasis web menyediakan alat interogasi yang berguna untuk manajemen teater dan tim eksekutif rumah sakit untuk menilai strategi operasional baru. Langkah selanjutnya adalah menanamkan simulasi sebagai praktik berkelanjutan dalam alur kerja perencanaan teater yang memungkinkan manajer operasional menggunakan keluaran model untuk meningkatkan pemanfaatan teater dan mengurangi pembatalan dan perubahan jadwal. Hal ini dapat mendukung rumah sakit dalam memberikan pelayanan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Adapun kelebihan dalam jurnal ini adalah kelebihan dari penelitian ini adalah menyediakan referensi berbagai teori, informasi, dan hasil yang ada di dalam jurnal sangatlah jelas. Kemudian adapun kekurangan dari penelitian ini adalah kekurangan dari penelitian pada pembahasan tidak dijelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mengapa metode ini lebih akurat. Baik, untuk jurnal yang kelima yaitu dengan judul Analisis Sistem Antrian Menggunakan Software Simulasi Arena pada PT Indomobil Trada Nasional Nissan Depok. Bisa di next. Untuk identifikasinya sendiri yaitu dari jurnal IKRA ITH Informatika dengan volume 5 nomor 2 tahun 2021 dengan menulis Teguh Aprianto Purwanto. Bisa di next. Untuk sistem antrian sendiri yaitu ada pendaftaran, untuk kejadiannya yaitu kedatangan dan pulang, untuk entitasnya yaitu resepsionis. Untuk latar belakang sendiri yaitu PT Nissan Motor Indonesia adalah perusahaan otomotif
asal Jepang yang bergabung dengan grup Indomobil untuk menawarkan jenis mobil kepada pelanggan dengan harga terjangkau serta fasilitas mobil yang sesuai dengan permintaan customer. Di dalam proses pelayanan servis yang terjadi di Nissan Depok, terdapat antrian panjang salah satu stasiun kerja akibat namanya proses pengerjaan sehingga banyak terjadi komplain customer terhadap pelayanan yang diberikan dan tidak sedikit terjadi pembatalan servis oleh customer. Simulasi telah menjadi hal yang sangat penting. Berbagai penelitian dan kajian dilakukan dengan menggunakan simulasi untuk teknik memecahkan masalah. Contohnya yaitu masalah antrian. Untuk tujuannya sendiri yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki waktu tunggu pelanggan dalam antrian dengan menggunakan software Arena. Bisa di next. Untuk metodologi penelitian sendiri, yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Nissan Depok. Populasi penelitian ini adalah seluruh customer non-booking yang akan melakukan servis kendaraannya. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposing sampling. Teknik analisis yang dilakukan menggunakan software simulasi Arena yang bertujuan untuk menggambarkan aliran proses pelayanan yang dilakukan bengkel untuk mengetahui jumlah antrian yang terjadi dalam sistem, mengetahui rata-rata waktu tunggu customer, dan mengetahui tingkat kesibukan pada masing-masing server. Bisa di next. Untuk hasil dan pembahasan sendiri yaitu disiplin pelayanan yang diberikan oleh bengkel yaitu pelayanan first in first out atau FIFO, di mana pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani pertama. Customer memasuki area pelayanan, kemudian membentuk suatu antrian yang untuk menunggu. Distribusi waktu antar datangan pelanggan membentuk distribusi normal, dan distribusi waktu pelayanan pelanggan membentuk distribusi triangular. Setelah membuat model di mana menambah satu server atau service advisor dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan. Bisa di next. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu bengkel Nissan Depok menerapkan sistem antrean first in first out dengan total jumlah server sebanyak 4, di mana 2 yaitu melayani pendaftaran dan 2 server untuk melayani customer non booking. Dari hasilnya yaitu untuk rata-ratanya waktu tunggu server pertama yaitu 0,1431 jam dan server 2 yaitu 0,0476 jam. Dengan demikian dibuat simulasi model usulan perbaikan dengan cara menambah 1 orang menjadi 3 untuk melayani pendaftaran servis, dan hasil simulasi didapatkan rata-rata waktu tunggu pelanggan pada server 1 dan 2 adalah 0 jam, sedangkan pada server 3 yaitu 0,19 jam. Bisa dikatakan Nissan Depok dapat dikatakan sebagai optimal. Untuk kelebihannya sendiri yang utama, jadi next, yaitu menggunakan model kualitatif. Untuk kekurangannya yaitu seharusnya terdapat proses pengerjaan juga tidak dapat untuk pendaftaran. Bisa di next. Selanjutnya adalah keterkaitan antar jurnal. Setiap jurnal yang direview memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki sistem pelayanan antrian agar dapat menjadikan pekerjaan yang efisien pada bagian administrasi, pelayanan, dan lain sebagainya. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon maaf kiranya. Lagi jalan sambil ketawa, nggak taunya ditipu batu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian sukses selalu. Bujang dan darat tinggi semampai, senyum dan sapa mengunggah naluri. Semua pun sudah usai, saatnya kami berundur diri. Sekian dari kami, kelompok 12, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.